Lihat betapa nakalnya anak ini. Miniatur yang dibawa ini dibanting ke lantai dan diinjek, menggergaji railing tangga, mengaduk-aduk saus sambil tersenyum licik, mengoleskan mentega ke lantai, mensolatip keran air, menyiram es batu yang ada di gedung. Dan kemudian dia pasang posisi dengan mainannya. Gak lama kemudian dia keluar tuh melihat jendela. Targetnya telah datang. Karena jalanan licin, mobil itu menabrak tiang. Nah kemudian orang itu keluar dari mobilnya nih. Dia berdandan seperti Santa Claus. Kemudian bergandengan tangan dengan temannya ini. Saat mereka sedang berjalan, mereka kepleset tuh, tapi bangun lagi, kemudian lari. Ternyata lantainya ini cuy, licin banget. Mereka selalu kembali ke pinggiran jalan. Lalu John ini berjalan menuju jalur lain. Dia melihat ada makanan nih. Lah, dimakan aja tuh sama dia. Ternyata dia kepedesan dah tuh dan langsung makan salju. Nah, Ibet ini udah sampai di jendela belakang. Tiba-tiba ada korek api yang jatuh ke kakinya. Akhirnya kakinya kebakaran gitu kan. Dia bergegas nih mencari keran air. Tapi keran itu udah diakali sama bocah tadi, akhirnya nyemprotnya ke muka tuh. Lalu Ibet sambil rebahan mengangkat kakinya. Akhirnya padam tuh apinya. Kemudian dia mematikan keran. Tiba-tiba si Ibet ini menangis. Kenapa cuy? 2 hari yang lalu, John ini gak ada pekerjaan dan ingin menjual rumahnya. Kemudian ada Alec dan ibunya yang datang untuk melihat rumah. Ibu Alec ini nemu ada boneka mahal cuy, dan bilang kalau boneka ini harganya $200.000. Si John ini gak percaya, kirain bercanda gitu kan. Akhirnya si John ini ngecek tuh di internet. Ternyata bener, harganya $200.000. Bahkan makin hari makin meningkat tuh harganya. Kemudian dia membuka kotak boneka. Ternyata boneka itu udah gak ada. Dia nebak nih kalau bonekanya itu udah diambil Alec atau ibunya. Nah pada suatu hari si John ini datang nih ke rumah Alec. Tapi keluarga Alec ini lagi sibuk nih, kayaknya lagi siap-siap pulang kampung gitu ya. Gak peduli tuh si John ngomong apa. John ini kesel dan mukul boneka salju. Dia ngintip nih dari jendela. Nah di situ ada jaket Alec. Dia mikir pasti bonekanya ada di situ. Lalu dia memberitahu hal ini ke Ibet. Mereka akan mengambil boneka itu. Di sisi lain, ternyata Alec ini gak ikut pergi. Dia ketinggalan karena ketiduran. Di malam hari, dia melihat ada John dan Ibet di halaman rumahnya. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba mereka terjeblos ke kolam nih. John di situ udah agak kesel ya, dan dia berniat untuk menyamar demi mengambil boneka seharga $200.000. Nah, si Alec ini salah paham. Dia mengira kalau dirinya ini akan diculik dan dijual. Akhirnya, dia mikir strategi nih untuk menghadapi John dan Ibet. Singkat cerita, John udah nyamar menjadi Santa Claus. Dia diam-diam masuk rumah nih. Dia mencoba mengakses pengaman rumah, tapi dia nggak lihat kalau di situ ada tombol yang ada jarumnya. Nah akhirnya jarinya tertusuk nih. Di saat itu Alec muncul. Nah John kembali menyamar dia sambil bilang kalau dia ini mau ngasih kado. Tapi Alec nggak percaya. Lalu menembak si John itu dengan bola biliar. John langsung pingsan seketika tuh. Anjir sakit bet, itu kan bola biliar keras banget ya. Kemudian Alec pindah ke balkon. Dia melihat ada Ibet yang berusaha masuk nih. Alec udah menyiapkan beberapa minuman bersoda. Dia campur tuh sama permen mint, lalu melempar 1 botol ke Ibet. Sambil penasaran, Ibet hati-hati menendang botol itu. Tiba-tiba air sodanya ngecerot cuy. Alec melempar 1 botol lagi tuh. Akhirnya di situ terjadi peperangan antara Ibet dan Alec. Singkat cerita, Ibet berhasil melewati itu semua. Dia coba masuk lewat pintu belakang nih. Di sisi lain, John udah sadar nih, tapi di situ dia memakai kacamata VR. John ini mengira kalau dia sedang ada di gunung. Kemudian dia berdiri melihat sekeliling. Dia kaget, ternyata dia ada di tebing. Dia mencoba lompat ke seberang nih, dan akhirnya dia nabrak rak hiasan gitu dong di situ. Alex senang banget nih lihat John tersiksa. Akhirnya John pingsan lagi tuh di depan pintu. Saat Ibet ini mau masuk, dia nggak bisa karena pintunya ini terhalang sesuatu. Ternyata ini pintunya terhalang kepala John. Setelah pintunya kebuka, Ibet kaget melihat John udah terbaring gitu. Kemudian dia melepas kacamata VR-nya. Waduh, kaget tuh melihat ada benjolan di kepala John yang gede banget. John pun merasa heran dengan penampilan Ibet ini. Keduanya terlihat kacau. Tapi demi boneka seharga $200.000, mereka nggak nyerah. Saat Ibet membuka pintu, kakinya terkena kayak sendok gitu, dia kesakitan. Lalu berlanjut menginjak mainan Lego yang udah berserakan gitu. Aduh, tersiksa banget sih ini. Singkat cerita, mereka bertemu dengan Alec. Mereka mencoba bernegosiasi nih. Tapi Alec udah nyiapin kantong tepung dan susu yang dilemparkan ke muka John. John di sini hampir putus asa nih. Dia pengen udahan aja. Tapi Ibet ini terus memaksa untuk jangan menyerah, harus berjuang terus. Di sini Alec tetap sigap untuk terus membuat jebakan untuk mereka nih. Dia memanjang Ibet tuh. Nah, Ibet ini menarik tali dan tiba-tiba dia terkejut. Di situ ada 2 senjata mainan Alec yang udah dimodif. Kemudian Ibet tertembak tuh, tertusuk banyak banget. Ibet mulai kesel banget, marah banget. Dia membuka pintu, tiba-tiba
ada Alex yang melempar barbel. Waduh, sakit banget tuh kaki. Dia mengubah kecepatan treadmill, kemudian menaruh bola yoga dan barbel lagi. Nah, mental jauh banget tuh si Ibet sampai ke lantai bawah. John juga di sini udah marah banget tuh. Alex di situ keluar melalui balkon dan lompat. Si John ini mengikuti Alex. Alex aman karena ada trampolin di situ. Tapi pas John lompat, dia malah kelempar ke pohon sampai giginya patah tuh. Sakit banget. Tapi John masih berlanjut untuk mengejar Alex. Saat kejar-kejaran, si John ini tersandung tali. Lalu ada salju yang jatuh hampir saja menusuk dirinya. Saat Alex masuk ke rumah, di situ udah ada Ibet. Akhirnya mereka di situ adu mulut nih. Alex bilang ke mereka kalau mereka ini nggak bisa nyulik Alex dan menjualnya ke orang kaya. John bingung dong, nggak gitu konsepnya. Mereka ini cuma mau ngambil boneka. Si Alex ini bingung, hah, boneka apa? Boneka yang kalian ambil dari rumahku yang mahal itu. Si Alex bilang kalau dia tidak mengambilnya. Untuk apa aku curi boneka? Aku udah berumur 10 tahun. Nah, di sini ketahuan nih kalau ada kesalahpahaman. Dari situ akhirnya mereka berdamai nih, merayakan Natal bareng. Sumpah ini kocak banget anjir menurut gua. Tiba-tiba di situ ada keponakan John yang membawa boneka mahal itu. Dia melempar boneka itu dan ditangkap sama Alex. Mereka jadi temenan gitu ceritanya. Di scene akhir, ibu Alex ini datang. Dia meluk Alex. Ibunya ini minta maaf. Saat pulang ke rumah, ibunya ini kaget karena rumahnya udah kayak kapal pecah yang nabrak pesawat yang mendarat di kapal sayur. Kacau banget pokoknya. Film pun tamat.